Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to my channel Susanti Amalia. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini dengan cara like and share kepada yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reading comprehension test, yaitu dalam bentuk types of question. Kenapa? Karena kita harus mengetahui untuk menjelaskan atau untuk menemukan jawaban dari teks bahasa Inggris, kita harus tahu nih jenis-jenis pertanyaan yang sering muncul. Itu akan memudahkan teman-teman untuk menentukan jawaban yang benar dari setiap teks bahasa Inggris ya. Nah, teks bahasa Inggris ini banyak sekali ada ketika kita menghadapi berbagai tes seperti TOEFL, TOEIC dan juga PPPK. Tahun ini itu 70%-nya itu adalah berupa text reading comprehension. Jadi bagi teman-teman yang sedang berjuang di tahap 1, 2, 3 PPPK ini, jangan lupa untuk pantengin channel ini karena saya akan membahas tentang reading comprehension. Oke, without further ado, let's get started. Oke teman-teman, di sini ada beberapa type of question yang sering muncul pada reading comprehension. Di sini ada 11, yaitu yang pertama adalah main idea, yang kedua adalah inference, yang ketiga restatement, yang keempat vocabulary, yang kelima negative question, yang keenam referent, yang ketujuh author's attitude or opinion or purpose, yang kedelapan organization, yang kesembilan preceding, dan yang kesepuluh support, dan yang terakhir ada analogy. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, di sini saya sudah menyediakan contoh dari reading passage atau teks bahasa Inggris ya. Biasanya teks bahasa Inggris itu pada tes-tes itu terdiri dari 3 sampai 4 paragraf. Nah, di sini cukup banyak sekali kata-kata yang keluar dan paragrafnya ada 3 paragraf ya. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya. What is the main topic of this passage? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget ada atau muncul pada setiap tes. Yang ditanyakan adalah main topic. Bagaimana caranya kita mengerjakannya? Selalu ingat bahwa setiap paragraf itu ada yang namanya ide pokok, dan ide pokok itu biasanya ada di awal paragraf atau first sentence, kalimat pertama ya. Kita di sini garis bawahi dulu ke kalimat pertama dari setiap paragrafnya. Nah, di sini jawabannya atau pilihan jawabannya ada beberapa ya. Untuk menentukan jawaban yang paling tepat, kita bisa analisis dari setiap first sentence-nya. Oke, kita lihat di sini. Not much is known about the early history of printing with movable type ya. Jadi kita bisa tahu bahwa di sini adalah tentang early history of printing with movable type. Jadi percetakan dengan tipe yang bisa bergerak gitu ya. Oke, ini untuk first sentence-nya, ide pokoknya pada paragraf pertama. Kita lihat pada paragraf kedua nih. Born in Mainz, Germany in about 1397, Gutenberg was trained as a goldsmith, but he became a partner in a printing office is about 1436. Nah, di sini ada nama orang ya, yaitu adalah Gutenberg di sini. Oke. Nah, yang di paragraf pertama itu tentang printing with movable type, yang kedua adalah ada nama orang nih ya. Yang di sini became a partner in a printing office, berarti masih relate kepada printing. Oke. Kita lihat ke teks yang ke paragraf selanjutnya. Gutenberg's method dominated the printing industry for almost 400 years. Ya, di sini untuk paragraf yang ketiga itu adalah tentang metode yang digunakan Gutenberg. Oke, berarti kita bisa menentukan nih, kita bisa menyimpulkan bahwa teks ini adalah tentang printing dan ada orangnya itu Gutenberg dan juga ada metodenya. Nah, kita lihat ke pilihan jawabannya. Untuk option A history of early printing. Apakah ini menceritakan tentang sejarah printing? Oke, kita tandai dulu ya.
Nah, yang selanjutnya adalah Gutenberg's contribution to printing. Oke, di sini ada kata Gutenberg dan ada juga kata printing. Nah, berarti mewakili teks ini ya. Nah, kalau yang option A itu printing aja. Oke, yang ketiga, the printing of the main Bible. Oke, di sini tadi di pokok nggak ada ya, berarti ini hanya pelengkap aja, berarti bukan. Gutenberg's life in Germany. Nah, ini bukan tentang biografi si Gutenberg ini, berarti kita dapat jawaban yang benarnya adalah Gutenberg's contribution to printing. Oke, lah itulah teman-teman cara yang cepat untuk menentukan main topik dari passage ya, atau reading passage dari sebuah teks bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya masih di teks yang sama, karena teks biasanya itu disertakan 2, 3 atau 4 pertanyaan gitu. Jadi satu teks yang panjang itu untuk 3 atau 4 pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya adalah the author infers that the most significant aspect of Gutenberg's work in developing the art of printing is. Nah, oke, berarti kita di sini harus menggarisbawahi apa yang ditanya oleh pertanyaan ini tuh tentang apa gitu. Di sini ada kata infer. Oke, berarti inference-nya ini terkait dengan inference. Berarti di sini kita harus menyimpulkan. Nah, the most significant aspect of Gutenberg's works. Berarti harus menyimpulkan dari teks ini mana aspek yang paling signifikan dari pekerjaannya atau hasil karya si Gutenberg ini ya. Oke. Caranya adalah kita cari yang ada Gutenberg-nya. Oke, jadi kita secara cepat aja cari mana yang kata-kata yang ada Gutenberg-nya. Oke, yang ini lalu kita baca ya, baca kalimat itu. Oke, kita lihat di sini. It is Johannes Gutenberg's name, however, is now associated with the invention of the movable type printing press. Nah, oke, berarti kalau yang kalimat ini menyatakan bahwa Johann Gutenberg's name itu yang associated ya, atau berkaitan dengan penemuan dari printing press ini. Oke, yang selanjutnya di sini. Oh, masih nyambung, berarti kita masih baca. Although the separate elements of printing, the type, the ink, and the press and the paper were not Gutenberg's own invention, his contribution was that he printed a large quantity of work high quality. Oke, di sini kita bisa menggarisbawahi ada kata contribution. Nah, di sini ya. Berarti si Gutenberg ini punya kontribusi, yaitu he printed a large quantity of book high quality. Oke, yang ditanyakan adalah signifikan aspek dari pekerjaannya atau yang Gutenberg itu berikan gitu. Oke, di sini kata kuncinya ada contribution ya. Kita baca lagi nih di sini. Gutenberg was trained as a goldsmith, but he became a partner in printing office is about 1436. Oke, di sini tidak menjelaskan tentang worknya ya. Lalu di sini nih ada kata Gutenberg's works. Apakah ini berkaitan? He was unable to pay back the money, however, as a result, last post his printing press and the types to Fuchs, who carried on Gutenberg's work. Oke, di sini meskipun ada kata Gutenberg's works-nya, tapi ini tidak menceritakan tentang works-nya, tapi menceritakan tentang bahwa si Fuchs ini membantu si Gutenberg ini. Berarti tidak berkaitan ya. Sekarang lanjut lagi. Gutenberg's method dominated the printing industry for almost 40 years. Oke. Di sini dominate the printing industry for almost 40 years. Oke. Ada kata kuncinya lagi, itu dominate ya. Berarti mendominasi. Yang terakhir adalah though not much is known about Gutenberg's life, he lives on as a person who contribute significantly to the technology of human communication. Nah, di sini apa namanya ya? Nah, ada contribute significantly. Oke, berarti ada 3 yang bisa kita lihat ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah infers that the most significant aspect of Gutenberg's work, berarti yang harus berkaitan dengan kerjanya si Gutenberg ini. Apakah the large number and quality of copies that he printed? Oke, ini berarti nyambungnya ke sini ya. Berarti bisa jadi the printing of the Mazarin Bible? Tidak ya. The fact that he developed a new technique using known elements. Nah, di sini
di sini ada were not Gutenberg's own invention, berarti bukan Gutenberg nih yang develop gitu, berarti bukan. His inventive spirit and tenacious approach to his work. Oke, di sini tidak dijelaskan sih apakah dia itu kerjaannya atau karakternya seperti apa. Meskipun ia dijelaskan sedikit di sini, tapi yang ditanyakan bukan karakternya, tapi hasil kerjanya. Berarti yang paling benar adalah yang A ya, the large number and quality of copies that he printed. Oke, itu adalah cara menjawab yang inverse. Memang untuk pertanyaan ini kita harus ekstra untuk menjawabnya dan menyimpulkan, karena untuk pertanyaan inference itu lebih kepada kesimpulan kita gitu terhadap teks tersebut. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya adalah why did Gutenberg borrow money from Fuchs? Oke, di sini pertanyaannya adalah mengapa nih si Gutenberg ini meminjam uang kepada si Fuchs. Oke, kita lihat ada di sini Johann Fuchs ya. Nah, berarti kita baca nih sebelumnya ada nih kata he borrowed money from a lawyer named Johann Fuchs and from a printer. Nah, to finance this great project. Berarti kenapa dia meminjam uang? Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu to finance this great project. Berarti apa nih? In order to fund his printing of the Bible, in order to pay back loans for buying movable type, in order to expand his printing ability, in order to go into partnership with another printer. Oke, untuk pernyataan ini ya, kita bisa lihat apa sih finance great project-nya. Berarti kita harus baca nih sebelumnya. Nah, it was in his hometown of Mainz that he began the project he is most famous for, yaitu the printing of Mazarin Bible. Berarti karena ini masih nyambung ke kalimat sebelumnya, nah ada kata Mazarin Bible. Nah, berarti yang jawaban yang benar adalah yang A ya, in order to fund his printing of the Bible. Nah, ini adalah bentuk pernyataan restatement. Biasanya untuk tipe restatement ini jawabannya itu bisa ditemukan pada teks ya, atau biasanya menggunakan sinonim dari kata-kata di sini gitu. Nah, di sini kan finance bisa aja diartikan atau sama dengan funds gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, the word types in line 17 would best replaced by which of the following? Oke, di sini types yang ada di garis ke 17 ya. Jadi bisa dihitung sih barisnya. Nah, di sini tuh the types di sini. Nah, the types berarti the type di sini tuh berupa noun, oke? Karena ada the-nya. Kira-kira maksud dari the types itu apa? Apakah A representative species atau B set of equivalent forms atau C styles atau D metal pieces? Nah, ini adalah pertanyaan tentang vocabulary ya. Berarti kita untuk menentukannya, kita harus menentukan persamaan kata dari kata ya, dari kata yang ditunjukkan. Nah, untuk pertanyaan di sini, nah kita bisa mengetahui types-nya itu. Oke, types-nya itu dari, coba lihat, baca lagi untuk kalimat sebelumnya. Nah, as a result lost both his printing press and the types. Oke, berarti berkaitan dengan printing press. Printing press itu kan alat untuk printing yang di press atau yang ditekan. Berarti kira-kira yang berkaitan dengan printing press, nah apakah ini representative species, set of equivalent form, styles atau metal pieces ya. Karena ini di press berarti ada bahan-bahan untuk mencetak gitu ya. Nah, yang benar di sini adalah metal pieces. Oke. Nah, untuk menjawab vocabulary ini kita memang harus mengetahui atau harus punya background knowledge ya tentang apa yang dipertanyakan. Kalau di sini background knowledge-nya adalah tentang printing, dimana kalau misalkan printing, misalkan sablon itu kan menggunakan alat. Nah, kira-kira alat yang tepat atau misalkan yang berkaitan dengan pertanyaan di sini tuh apa? Nah, di sini yang paling tepat itu types itu adalah metal pieces. Oke.
Next ya. Oke, selanjutnya di sini, according to the author, which of the following did not precede Gutenberg in the use of movable type printing? Oke, di sini yang pertanyaannya yang tidak precede Gutenberg in use of movable type printing. Oke, pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang negative question karena di sini ada kata not-nya. Nah, bagaimana caranya untuk menjawabnya? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita harus tahu ya, di sini tuh dalam kalimat ini tuh ada nama-nama yang disebutkan. Nah, mana di sini yang tidak berkaitan dengan proses pembuatan si printing ini? Oke, kita lihat di sini ya. Ada Coster, ada Holland, ada Familo, ada Castaldi. Ini ada Castaldi, ada Coster. Oke, untuk Chinese di sini, oh ya, mungkin di sini untuk Chinese di sini orang-orang Cina gitu ya. Nah, di sini tuh yang tidak langsung berkaitan dengan pekerjaannya atau dengan printingnya itu hanya si fast. Ya, kenapa? Karena si fast ini not but it state the fast carried on Gutenberg's works. Jadi di sini yang tidak itu hanya fast di sini adalah yang ngasih uangnya gitu, tapi tidak pada pekerjaannya ya. Kalau di sini kan berkaitan dengan si Loren, Coster, Holland dan Familo Castaldi itu. Nah, dia tuh juga membuat printing gitu. Tapi kalau di sini tuh ada Cina dan Korea, berarti Chinese itu di sini tuh Chinese juga invented gitu printingnya. Tapi di sini yang enggak itu hanya si Johann Fass, karena si Fass ini hanya memberikan uang gitu ya. Oke, itu bentuk yang negative question ya. Selanjutnya nih, in line 20, what does the word it refer to? Nah, ini pertanyaan jenisnya referen ya. Untuk pertanyaan ini kita harus mengetahui nih it-nya yang mana, lalu refernya yang mana. Karena di line 20 it-nya seperti ini, berarti it-nya itu menjelaskan kalimat sebelumnya. Gutenberg's method dominated the printing industry for almost 400 years. Berarti it di sini apa? Pieces of type for 100 years, the printing industry, atau Gutenberg's method. Ini jelas ya, kalau it itu kan pengganti untuk subjek. Nah, berarti di sini subjeknya adalah Gutenberg's method. Oke, kalau untuk pertanyaan reference sepertinya itu masih bisa dianggap mudah ya, tidak seperti vocabulary tadi atau misalkan reference tadi. Oke. Nah, ini untuk reference. Selanjutnya, why does the author mention Coster and Castaldi? Nah, di sini ada Coster and Castaldi. Mengapa si penulis ini menyebutkan nama mereka? Apakah to bring out the superiority of previous inventors, atau to show that Gutenberg has rival, to demonstrate that historians disagree, to broaden the scope of this discussion? Oke, di sini di paragraf pertama itu kan menceritakan tentang early history of printing, di mana salah satunya adalah si Loren and Coster dan si Castaldi ini. Nah, kenapa menurut teman-teman penulisnya itu menyebutkan Coster dan Castaldi? Nah, apakah ada superiority atau misalkan ada senioritas gitu ya? Jadi yang paling utama itu mereka. Kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya teks ini tuh tidak menjelaskan tentang siapa yang pertama atau misalkan yang paling ini, tidak ya, tapi adalah tentang printingnya berkembang gitu, perkembangan dari movable printing ini. Nah, oke, apakah yang B, to show that Gutenberg has a rival? Nah, apakah si kedua orang ini adalah lawannya Gutenberg?
Enggak ya. To demonstrate that historian disagree, untuk menunjukkan bahwa ya sebelumnya itu enggak setuju, enggak juga. Berarti yang benar adalah to broaden the scope of discussion. Jadi untuk memperluas bahasan dari diskusi ini ya. Jadi untuk pertanyaan ini adalah tentang author's attitude atau opinion atau purpose ya. Jadi tujuan dari si penulis di sini untuk apa? Nah, kita harus bisa menyimpulkan gitu dari keseluruhan teks ini. Oke teman-teman. Nah, untuk poin 8, 9, 10, dan 11-nya nanti saya akan bahas di part 2. So, teman-teman, saya ucapkan terima kasih, thank you, and have a nice day. Don't forget to subscribe for more English material. Oke, tunggu part 2-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.